Assalamualaikum. Bersama saya, Ali di Safety Talk. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang ada pada buku yang saya tulis, yakni Safety FAQ. 1001 tanya jawab seputar safety. Pada suatu waktu, pertanyaan yang diajukan adalah, kenapa membentuk safety culture tidak semudah menyusun safety management system? Pertanyaannya sebenarnya cukup sulit, tapi jawabannya bisa disederhanakan. Saya teringat kata-kata seseorang yang bijak terkait dengan insiden besar yang baru saja terjadi. Beliau berkata bahwasanya, jika sebuah organisasi memfokuskan program-program safety-nya untuk mempengaruhi perasaan seseorang, untuk merubah cara pandang seseorang terhadap safety, maka organisasi tersebut hanya mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang lalu dan akan terjadi lagi insiden-insiden yang sama di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Jawabannya adalah bahwa safety culture merupakan cerminan dari perilaku-perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Bukan pola pikirnya, bukan pandangannya, bukan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, safety culture perlu berfokus kepada perilaku-perilaku orang yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian, untuk membentuk safety culture, kita perlu lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah fokus pada perilaku, bukan pada apa yang orang pikirkan. Maksudnya seperti apa? Saya ambil contoh terkait dengan peraturan menggunakan seat belt. Begitu ada peraturannya, ada undang-undangnya, diterapkan tilang, secara otomatis sebagian besar pengemudi mobil langsung menggunakan safety belt. Bahkan setelah peraturan tersebut tidak lagi digembar-gemborkan, tidak lagi ditegakkan secara masif. Orang-orang sudah terbiasa menggunakan safety belt. Itulah pendekatan yang kita perlu terapkan pada pembentukan safety culture. Fokus pada perilaku yang kita inginkan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengukur leading indicator. Jadi kita perlu mengidentifikasi, melakukan pengukuran, dan kita mengevaluasi bagaimana leading indicator yang kita terapkan untuk menilai sejauh mana sih program-program safety kita itu diterapkan. Sejauh mana sih program safety kita itu berjalan. Sejauh mana program safety kita itu diterima oleh orang-orang yang berada dalam organisasi. Dengan cara itu, kita bisa berjalan satu langkah demi langkah untuk terus secara, yang ketiga, konsisten dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Konsistensi adalah kunci untuk melawan segala bentuk rasa berpuas diri. Karena rasa berpuas diri ini adalah suatu kondisi yang bisa membahayakan. Kita bisa tergelincir dalam rasa berpuas diri. Tidak sedikit organisasi yang sudah merasa memiliki safety culture yang baik, sudah mendapatkan kinerja safety yang bagus. Tahu-tahu terjadilah insiden besar dengan kerugian yang luar biasa, dengan korban yang banyak. Fokus. Dan yang keempat adalah bagaimana kita membentuk nilai-nilai luhur dalam aspek safety. Yes, safety value. Jadi yang namanya safety itu, kalau dalam pandangan saya ya, bukanlah prioritas, tapi merupakan nilai-nilai luhur pada sebuah organisasi. Di mana slogannya bukan safety first, melainkan safety is our value. Kita melakukan produksi, kita berjualan, kita melangsungkan operasional kita dengan nilai-nilai safety. Jadi, no safety means no work. No safety means no production. Itu akan lebih tepat. Di mana kita
menjalani bisnis kita dengan kaidah-kaidah safety selalu. Karena kalau safety kita jadikan prioritas utama, begitu ada hal lain yang perlu naik prioritas, maka safety akan jadi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jika saya bisa analogikan, pembentukan safety culture seperti layaknya perang gerilya. Bahwa tidak ada kemenangan yang nyata. Setiap peperangan demi peperangan merupakan langkah demi langkah untuk menuju kemenangan yang hakiki. Safety itu sendiri. Jadi tidak ada kata berakhir peperangan dalam peperangan gerilya untuk safety. Ya, membentuk safety culture tidak semudah membangun safety management system. Tapi yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan bahwasanya safety management system merupakan bagian dari pembentukan safety culture secara keseluruhan. Sampai ketemu pada episode Safety Talk berikutnya. Wassalam.